Kita masih di mistis, karena mereka benar-benar ada. Sebuah kisah datang dari negeri seberang, sahabat Pilar. Masih dikutip dari dream.co.id. Dialami oleh seseorang bernama Munirah, yang saat itu bersama keluarganya pergi berlibur ke Kelantan. Munirah dan keluarganya menyambut liburannya dengan sukacita. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Baru kali itu mereka berkesempatan untuk pergi berlibur bersama. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Di mana mereka sangat sulit untuk mengatur jadwal liburan keluar kota. Yang paling senang adalah anak-anaknya. Masalahnya, ini adalah kali pertama mereka liburan ke tempat tokoh legenda Kelantan, yaitu Cik Sitiwan Kembang yang pernah berkuasa. Munirah bilang kalau keluarganya memilih tinggal di salah satu homestay di Kota Baru, karena saudara-saudaranya yang lain juga ikut rombongan ke Kelantan. Ketika sampai di homestay, Munirah dan keluarganya sangat puas karena rumahnya besar dan indah. Apalagi letaknya dekat dengan kota, sehingga sangat mudah untuk pergi kemana-mana. Keanehan mulai Munirah rasakan ketika ia melihat area sekitar homestay. Dia agak sedikit merinding. Masalahnya, rumah tersebut terletak di sebelah kuburan tua. Untungnya pemilik rumah sudah membangun tembok tinggi sebagai pagar di bagian yang menghadap kuburan tua itu. Mungkin memang pemilik rumah gak mau para penyewa yang menginap merasa takut. Akhirnya dibangun pagar tinggi tersebut. Pada malam pertama menginap di homestay, Munirah bersantai di kamar lantai atas. Sementara anggota keluarga yang lain masih mengobrol di ruang tamu bawah. Munirah bercerita kalau awalnya dia hanya ingin istirahat. Tapi akhirnya dia tertidur sebelum ia terbangun dengan sendirinya karena merasakan seperti ada sesuatu yang menyentuh ujung kakinya. Sentuhan sekilas itu membuat Munirah jadi susah tidur. Ia sempat berpikir mungkin itu suaminya. Namun saat Munirah terbangun, tidak ada orang di kamar itu. Dalam keadaan bingung memikirkan siapa yang menyentuh kakinya, tiba-tiba Munirah melihat seseorang yang lewat di luar jendela kamar yang terbuka. Padahal menurut perasaan Munirah, dia tidak pernah membuka jendela itu. Apalagi gorden jendela yang tiba-tiba ikut tersingkap membuat Munirah semakin merinding. Dalam kondisi ketakutan setengah mati, Munirah akhirnya memberanikan diri untuk menutup jendela kamar yang terbuka.
Dalam ketergesaannya, Munirah tiba-tiba mencium aroma yang sangat wangi. Langkahnya juga tiba-tiba terasa lemah dan mulutnya terasa berat untuk teriak memanggil suaminya. Jantungnya seakan mau copot saat ia melihat dengan jelas sosok perempuan berkebaya dan berselendang putih yang memandangnya sambil tersenyum. Tatapan matanya tajam. Walaupun sosok itu tersenyum pada Munirah, tetapi senyumannya itu sangat menyeramkan. Munirah hanya mampu memejamkan mata dan membaca ayat suci sebagai pelindung diri. Saat itulah ia mulai bisa merasakan kakinya bergerak seperti biasa. Dan ketika ia membuka mata, sosok wanita seram itu pun sudah lenyap. Ternyata penampakan perempuan menyeramkan yang berkebaya dan berselendang putih itu juga dilihat oleh adik iparnya. Hal itu diceritakan sang adik ipar yang memang merasa aneh dengan homestay itu. Menurut adiknya, sosok menyeramkan itu ia lihat ketika sedang menutup pagar. Wanita misterius itu berjalan menuju ke kuburan tua. Jelas sesuatu yang aneh, karena wanita macam apa yang berjalan masuk ke kawasan kuburan malam-malam. Saat sosok itu diperhatikan, perempuan itu tiba-tiba saja terangkat dari tanah, terbang, dan hinggap di atas pohon. Melihat itu, adik iparnya langsung berlari masuk ke dalam rumah dalam kondisi ketakutan. Meskipun gak ada gangguan buruk yang terjadi kepada keluarganya, tapi Munirah mengaku pengalaman itu tidak bisa dilupakan. Karena itulah kali pertama ia dan adik iparnya melihat sosok yang sangat menakutkan.